Halo, selamat sore semuanya. Saya sedang mencoba untuk testing dulu sebelum kita mulai. 5 menit lagi ditanya mentor bersama dengan saya David, Founders Day Vision Premium Shoes Laundry dan bersama dengan seorang wanita karir yang juga mempunyai usaha. Nah, ini biasanya saya, eh, kalau dengar orang biasanya pengennya punya usaha, tapi juga pengen juga kerja. Begitu sebaliknya, pengen punya pekerjaan yang bagus, tapi juga pengen punya usaha juga yang bagus. Nah, ini berarti suatu hal yang pengen saya tanya, gimana sih caranya untuk bisa mewujudkan kedua-duanya, tapi tanpa mengganggu satu sama lain. Karena itu kita mau undang uh, namanya Yuliana Lingling bersama saya dan kita akan mulai acara tanya mentor ini ya. Halo Ko Jason, halo Pak Basuki. Wah ini pada Halo, gabung semua. malam, Pak David. Halo Bu Diana ini. Apa kabar? Baik 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 baik. Iya, Nah ini akhirnya kita ketemu sebelumnya di sini. Iya. iya. Nah ini nih kita apa namanya hari ini kita kedatangan juga teman-teman nih. Ada Maria Frega, Setio Hill, Iya, Hill. Ya, ada nih ada Pak Pak Jason, Johan. Oh, Pak Pak Jason, Johan, Pak iya. Suki, semuanya. Ya, Halo, selamat malam Pak Jason. semuanya. Gimana hari Selamat ini? malam. Gimana Ya, hari ini sibuk ya tadi ya? suara saya jelas ya, Pak David ya, agak Jelas, agak jelas. keputus. Jelas ya, Suara oke. suara saya jelas nggak ya? Jelas, jelas. Cuma memang agak ini aja nge-freeze muter-muter ya. Oh gitu. Iya, tapi jelas. Ya, ya, Iya, ya. Ah, ah, oke. ah, ah. Ya, Ya, lanjut. gimana hari ini sibuknya? Lagi kesibukan apa Ya, nih? Udah. kebetulan kan memang kita udah mulai aktivitas, jadi setiap hari kita harus mulai action ya pastinya ya kan. Dengan kondisi Mm-mm. kayak gini, kita mulai lagi bagaimana kan kita mulai melisting, mulai bergerak iklan. Ya, yang pasti kita Oh, kan awalnya pasti memperbanyak iklan dulu nih, karena kan saya berhubungan dengan dunia properti ya. Oh ya, mungkin sebelumnya betul. teman-teman belum kenal sama saya, mungkin Nah, ya, eh, boleh sendiri dulu. banyak yang belum kenal ya mungkin dengan saya. Iya. Ya, saya biasanya dipanggilnya Lingling gitu, atau mungkin kalau di properti lebih banyak kenal saya namanya Yuliana gitu. Eh, Ya. Saat ini saya bekerja sebagai sebenarnya profesi saya saat ini sebagai agent properti, tapi bukan Ah, yang full time ya gitu. Yang memang oh. kita kalau agent properti kan kita eh, nggak full time ya, memang kerjaannya memang ya nggak digaji gitu, tidak seperti kayak kita di marketing developer seperti itu Oh, ya. oke oke. Nah, Halo kalau Pak kayak gitu, Jason. Pak Jason nih. Ya, seperti itu. Nah, ini ada Pak Eriadi juga nih yang apa namanya Halo, sudah bergabung ya, nih. Nih ya. malam Pak Eryadi dari Aceh ya, Lok Sumawe. Dari luar biasa nih teman Ya. kita yang baik nih. Ini juga kemarin e-flyernya dibuatin sama Pak Eriadi nih. Nih ya. Oh Pak Eryadi, wah hebat, luar Iya, biasa dari Pak, flyernya iya, keren banget. Itu iya. udah kelihatan profesional banget ya Ah, fotonya. Terima Ini ada kasih Pak Niko. Eryadi. Halo gitu. Nah, kita pingin ngebahas nih. Tadi Ya, kebetulan udah sedikit ya sama Bu Yuliana kalau ternyata pekerjaannya saat ini di bidang properti ya, dan sebenarnya lebih ke arahnya tidak terikat ya istilahnya pekerjaannya dan betul. kita kita di sini kan juga tahu kalau Bu Yuliana selain berprofesi sebagai konsultan properti, tapi Ya. juga mempunyai usaha. Nah, biasanya banyak kan nih, mungkin dari teman-teman juga yang lainnya punya pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Silakan nanti ditanyakan di Ya, apa boleh. chatting Di ini, komen. boleh. Ya, Nah,
tanya aja sama Bu Yuliana, gimana sih? Mungkin ada yang kepikiran nih. Sekarang saya kalau kerja doang, mungkin karena abis kemarin PSBB, gajinya cuma Mm-mm. dipotong misalnya setengah, atau Ya, mungkin harus ada satu gerakan tertentu yang baru supaya bisa mencukupi kebutuhan hidup. Jadi kerja iya, usaha iya. Nah, bisa iya, ini betul. makanya ini temanya hari ini adalah berkarir dan berwirausaha, why not, ya kan? Ya, betul. Nah, Kalau bisa dijalankan dua-duanya bersamaan, kenapa enggak gitu ya betul, intinya. betul. Ya, ya, ya. Heeh. Makanya itu terus terang sih di masa-masa saat PSBB ini banyak sekali ya Bu Yuliana ya, kita sebenarnya peluang-peluang yang kita nggak pernah tahu Ya, dulunya, ternyata mm-mm, kita betul. bisa dapetin satu banyak peluang gitu. Dari pertama Ya, peluang kita produk-produk, banyak teman-teman yang dulunya mungkin selama ini cuman kerja kerja atau nggak punya usaha tapi nggak terlalu betul. dimaksimalin karena cuma hobi. Tapi sekarang saya lihat banyak juga di Instagram, bahkan ada beberapa artis atau beberapa orang-orang terkenal yang membantu mereka untuk mengupload jualan makanan, jualan masker, jualan Ya, hand sanitizer dan yang lainnya gitu kan betul. Bu ya. Ya, ya Hmm, betul. Ya. uh, Jadi saya sedikit cerita nih pengalaman saya waktu kemarin ngalamin lockdown gitu ya, maksudnya ngalamin work from home lah ya, selama kurang ya, lebih tuh 3 bulan. Saya nggak bisa kemana-mana keluar, apalagi ketemu tamu ya. Pasti konsumen juga buyer juga takut mau ketemu saya juga. Bahkan kita nganter konsumen ke rumah-rumah juga yang masih dihuni, kita agak kesulitan. Mereka belum hmm, tentu bersedia dengan kondisi seperti itu kan. Akhirnya ya, ya apa yang bisa kita kerjakan di rumah ya, ya melihat peluang yang pastinya ya. Nah, saat ya, itu saya bingung nih, mesti ngapain awalnya gitu. Kalau pas lagi hmm, keadaan kondisi seperti itu gitu. Tiba-tiba saya ngelihat kok banyak banget di online, di Instagram pada jualan hand sanitizer ya. Lalu ada betul, disinfektan, ada jual ya, masker. Nah, saya langsung berpikir cepat aja saat itu. Ya, kenapa saya nggak coba deh gitu. Akhirnya saya cari hmm, tahu bagaimana sih jualan, karena kan saat itu kan kalau salah hand sanitizer udah harganya udah mahal ya, udah mahal, iya, 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 disinfektan juga betul, udah bahkan sampai ratusan ribu lah, masker apa hmm, segala gitu kan, udah hmm, udah hmm, udah harganya udah nggak masuk akal menurut saya. Saya hmm, cari tahu nih di mana supplier-supplier yang kira-kira murah gitu, yang harganya masih terjangkau, masih bisa kita pasarkan gitu loh. Tapi kita nggak semaksimal mungkin tidak mengikuti gitu harga yang lain-lain. Mungkin teman-teman lain jual misal 300, saya bisa jual 200 atau 2,5 seperti itu di bawah pasaran. hmm, Saya hmm, coba cari-cari semua supplier, kita bergerak cepat nih, karena saya lihat wah ini peluang yang baik gitu untuk bisa mencari penghasilan tambahan. Ya mungkin buat teman-teman di masa pandemi ini saya rasa banyak banget peluang-peluang kayak bisa masak tiba-tiba mau jualan gitu di Instagram, bikin kue atau mungkin sejenis lain-lainnya ya, yang bisa dijadikan peluang di masa pandemi ini. Ya kenapa nggak coba gitu, begitu ada peluang ya kita kan nggak pernah tahu ya, ternyata kita tawarkan dia lagi butuh gitu pas mereka membutuhkan gitu. Jadi ya itu sih yang saya lihat bisa ambil peluang di masa pandemi ini. Saya akhirnya coba jualin, masukin ke awal mulanya saya hanya iklan broadcast gitu ke teman-teman, lalu ke hmm, Instagram, saya pasang tuh di IG story. Ternyata banyak yang cari, banyak yang butuh gitu. Ya itu mungkin hmm. jadi peluang besar buat saya, termasuk perusahaan-perusahaan banyak yang butuh juga ternyata gitu. Wah, Ya, seperti sih pengalaman saya. Lihat-lihat peluang ya, jeli lihat peluang di masa PSBB atau work from home gitu. betul, Ya, betul, betul, betul. Jadi, uh, nah, ini saya penasaran nih dari Bu Yuliana. ya. Sebenarnya tadi kita yang belum tahu itu adalah background pertama awal tuh Oh pendidikannya ya, Yuliana tuh dia apa dari. sih dulunya? Jadi dulu saya kan kuliahnya awalnya di Jogja. Hmm, Eh Sebenarnya ceritanya panjang sih ya kalau menceritakan dari awal. Cuma intinya saya sempat kuliah di Jogja. Setelah lulus, saya 2002 saya kerja di salah satu perusahaan maskapai penerbangan
eh, boleh disebutin nggak namanya? Oh, boleh, boleh, boleh dong. Boleh, boleh ya. Ya, Boleh saya dong. kerja di Lion Air. Jadi waktu itu Waduh. saya berbicara sedikit impian ya, membahas sedikit kayak dreams ya. Jadi Ya. suatu hari tuh saya pengen banget kerja di penerbangan karena saya pikir gini, saya kan eh, calon saya waktu itu di Jogja. Gimana sih saya bisa ikut bisa kerja di penerbangan tapi saya bisa jalan-jalan gratis gitu keluar kota gitu tanpa saya harus Hmm. bayar gitu. Akhirnya saya pikir saya ngayal nih suatu hari saya pengen banget sih kerja di penerbangan terserah deh mau di perusahaan penerbangan mana gitu. Tapi yang Hmm. saya pikirkan waktu itu memang Lion Air gitu. Saya pikir ih pengen banget ya. Nah, beberapa minggu setelah saya keluar kota saya naik pesawat waktu itu saya masih bekerja dengan tante saya ke Manado. Nah, setelah Hmm. 2 minggu kemudian, tiba-tiba ada yang nawarin saya kerja di Lion Air. Akhirnya saya masuk di Lion itu kurang lebih sekitar hampir 3 tahun saya bekerja di Lion Air sebagai sekretaris. Backgroundnya justru malah agak sedikit keluar dari yang sekarang saya jalani ya gitu. Karena kan tahu Ya. sendiri ya kalau kalau namanya office kan saya sekretaris itu kan hanya berhubungan dengan administrasi gitu perkantoran. Nah ya seperti itu dah. Akhirnya setelah saya kerja di Lion Air setiap Sabtu atau Minggu saya bisa terbang gratis tuh ngantar tiket keluar luar kota gitu kan. Lumayan kan Hmm. tiap minggu saya bisa keluar kota ke Bali, ke Jogja, ke Surabaya, ke Medan. Ya itu buat pengalaman buat saya tuh ternyata dreams itu bisa jadi kenyataan gitu, bisa tercapai kalau kita memang benar-benar ada sesuatu yang udah kayak diniatkan gitu ya gitu. Lalu Betul, setelah betul. saya sekretaris kurang lebih 2005 saya resign. Saya keluar Oh. dari kerja. Saya waktu itu Ah. mutusin resign karena keadaan kondisi keluarga gitu. Oh. Jadi bapak saya kan sudah nggak ada, papa saya udah meninggal waktu Ah. saya masih SMA. Akhirnya yang membiayai sekolah adik-adik saya, orang tua saya ya mau nggak mau kan saya. Saya benar-benar harus Ya. berjuang nih dari nol gitu. Gimana caranya untuk bisa membiayai keluarga gitu, seperti itu. Nah, setelah setelah 2005 saya nekat nih dengan uang pas-pasan pesangon yang ada dari kantor saat itu ya mungkin buat buat tahun 2005 saya ngomong apa adanya aja ya. Sekitar saya dapat pesangon tuh sekitar 8 juta. Waktu itu mungkin dibilang 2,5 kali, hampir 3 kali gaji lah, 8 sampai 9 juta ya. Saya nggak tahu deh apa Ya. itu cukup apa enggak. Tapi saya nekat aja saat itu buka usaha di awal. Pertama kali saya buka toko handphone, servis HP, Oh. Ah. handphone second. Terus Iya. juga servis handphone, lalu juga jual pulsa aksesoris gitu ya. Saya pikir apa deh saya jual, saya lihat ada peluang, saya coba buka. Nah, kurang lebih berjalan 2 tahun, saya melihat tuh kayaknya kita harus kayak banting setir gitu ibaratnya ya. Cari usaha lain nih buat buat nge-backup karena kita tahu saat itu kan pulsa mungkin untungnya udah tipis banget ya. Terus Hmm. handphone second berjalannya waktu udah nggak tren lagi. Bahkan Hmm. kita bisa beli handphone Cina aja dengan harga yang murah gitu. Saya udah mikir ke depan nih Ya. kayaknya nggak mungkin terus seperti ini. Akhirnya saya Hmm. coba jualan tiket pesawat karena waktu itu kan saya pernah punya pengalaman di Lion Air. Kebetulan saya Ya. berhubungan baik dengan mantan pimpinan saya dan dikasih kesempatan nih kamu jualan tiket gih coba gitu. Akhirnya saya lihat kok jualan tiket gimana caranya, saya kan sekretaris, saya nggak ngerti cara tiketing gimana, cara ngisi tiket gimana, terus memulainya seperti apa gimana saya nggak ngerti gitu. Lalu Hmm. kebetulan ada teman saya ajak join gitu, yuk kita bisnis bareng yuk buka tiket gitu. Kebetulan dia ngerti tiketing, saya belajar dari dia, belajar jadi tiketing, ya berjalannya waktu kurang lebih saya sekitar 6 tahun. Saya menjalani buka usaha travel agent juga gitu. Hmm. Ya puji Tuhan berjalan dengan baik, tapi kita itu dia kembali lagi di tengah perjalanan usaha nggak semudah apa yang kita pikirkan gitu kan, tidak semudah eh, maksudnya tidak tidak berjalan dengan mulus-mulus aja, pasti ada tantangannya pasti kan. Nah,
Nah, di tahun 2012 tuh udah mulai lagi. Wah, kayaknya buat saya nih ada hal baru lagi nih. Saya kaget kan, karena harus harus siap dengan perubahan yang ada kayak online gitu ya. Kan dulu kan tiket masih issue Ya. masih manual. Nah, sekarang Hmm. kan tiket kita bisa beli sendiri di Traveloka, Ya. di dan lain-lain ya, kayak online lah Eh, semua. Nah, saya udah mikir nih kalau saya nggak merubah lagi apalagi usaha lainnya atau mungkin saya harus peningkatan secara kayak upgrade diri atau juga mungkin saya belajar lagi mungkin yang perubahan-perubahan itu mengikuti perubahan-perubahan yang ada, ya pasti saya akan tergerus juga usahanya gitu. Nah, saya sambil berjalannya lagi otomatis mikir apalagi nih usaha apa lagi saya coba gitu, melihat peluang lagi. Nah, tahun saya kan usaha travel itu sampai kurang lebih 2012. 2008 saya berbarengan dengan usaha travel saya buka bisnis online shop gitu. Oh, Awalnya saya jual pakaian bayi gitu. Setelah jual pakaian bayi, saya lihat kok modal cuma iseng-iseng 2 juta nih. Tapi kok dalam waktu 2 bulan kok bisa dapat 8 juta gitu kan wah, awalnya. luar Nah, kan biasa. Eh, iya, tahun itu memang tahun 2008 itu belum ada sama sekali yang menjalani bisnis online di Facebook. Nah, itu kesempatan peluangnya bagus banget. Jadi, saya ngeliat, wah kayaknya saya coba deh gitu. Saya coba deh ikutin ngeliat gimana caranya jualan. Nah, ya berjalan waktu, ya puji Tuhan sampai sampai kurang lebih dari 2008 ke 2012, saya terus berjalan tuh bisnis online shopnya. Saya upgrade ke dari toko baju anak-anak, dari baju anak-anak lalu saya pindah ke jualan tas gitu. Nah, Wah, rame saat itu rame banget, enak banget maksudnya kayak jualannya tuh mungkin ya puji Tuhan dari bisnis online saya bisa beli rumah wah, dari itu ya kita nggak pernah tahu ya peluang kalau kita nggak coba dari awal kita nggak pernah tahu ya, loh setiap orang tuh suksesnya di betul, mana kalau nggak mau mencoba gitu. Nah, betul, tapi itu betul. dia baru jalannya waktu 2012 saya terkena badai, ibaratnya terkena terkena badai juga gitu sama. Ya. Jadi saya harus milih antara saya ngorbanin usaha atau saya tetap saya kan waktu itu saya baru melahirkan ya 2012. Jadi anak Eh, saya 2. Saya harus pilih antara saya ngurus anak atau usaha nih saya korbankan eh, gitu. Karena oh, saat itu juga saya nggak ada mbak kesusahan untuk cari mbak gitu loh. Ya udah akhirnya saya pilih untuk saya korbankan usaha saya, tapi online saya tetap berjalan di rumah gitu. Saya bisa lakukan di rumah. Nah, begitu saya pindah ke rumah, travel saya tutup. Saya putuskan untuk tutup gitu. Saya memang harus ada yang dikorbankan. 2012 kurang lebih sampai 2000 berjalan kurang lebih 2 tahun sampai 2014 eh barang-barang yang saya bawa bawa ke rumah itu tas-tas eh, apa kayak berjamur gitu. Jadi saya mengalami hmm, kerugian kurang lebih puluhan juta dari usaha itu. Jadi saya nggak bisa jualin barang-barang itu. Yang ada ya udah saya bagi-bagi. Bahkan ada sebagian yang saya buang. Saya harus korbanin itu semua gitu. Karena kan kalau kita usaha tas itu memang harus butuh tempat yang bersih, ber-AC, jadi tidak boleh panas ya, atau itu ya keadaan kondisinya juga harus baik gitu loh. Nah, seperti itu ya, sih ya, saya ngalamin suka duka dalam waktu usaha juga gitu di awal. Tapi ya itu dia, kita nggak berhenti sampai situ. Apa sih yang bisa kita terus kembangin usaha apa? Bukan kita nggak fokus, kita memang kalau memang fokus tetap fokus, tapi kita lihat peluang aja yang bisa kita suka, kita nyaman, dan kita benar-benar niat mau jalani ya pasti percaya Tuhan kasih jalan gitu. Gitu Pak. betul, betul, Padahal betul. panjang banget ya. Loh, nggak apa-apa, bagus malah kita Ya. jadi selama selama ini kita tuh sama Malam Bu Bu Evi. malam buat itu Ya, ya. Malam juga tadi ada apa namanya Bu Patricia, malam uh, uh, Patris. terus ada siapa lagi nih? Kita sapa dulu yang lain ini. Ada, Ya, wah ini banyak sekali Pak nih. Eko, malam Pak Eko. Iya, Ya, terima Kekins kasih. Shop, Ya,
Kekin Nah, Chip anak saya. Anak saya. Ya, itu nama nama toko online-nya dulu Kekin Shop. Keiko dan Keiko oh, Kin. oh Iya, gitu. Oh iya iya iya. 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 Wah, Halo nah, sayang. nah ini Iya. nih support mamahnya ya, luar biasa nih. Eh, iya, selalu. Nah, Heeh. nah ini apa namanya dari sekian banyak usaha yang Iya, sekarang berjalan itu berarti yang sekarang masih berjalan itu adalah yang online shopnya online. masih ya. Iya, iya, betul. Online Hmm, shop masih dan ada satu lagi itu Fixcom. Fixcom itu kayak tapi memang Fixcom saat ini dijalankan sama suami saya karena kan berhubungan dengan IT. Ya, kalau saya hmm, memang hanya menyampaikan ide, menjalankan tetap suami gitu kan. Karena waktu itu saya lihat hmm, juga lihat peluang. Ini kira-kira apa, usaha apa lagi? Ya, saya memang senang ngelihat peluang gitu. Begitu ada peluang bagus ya kenapa kita nggak coba gitu kan. Nah, iseng-iseng oh, juga awalnya kan bisa ngoprek-ngoprek apa tuh nama isi refill toner ya, kayak Veneta hmm, System. Jadi pada kayak toner ya ya. bubuk, ya itu kan ternyata perusahaan-perusahaan tuh banyak banget butuh butuh refill ulang. Mereka kan kalau beli Betul. baru pasti harganya jauh banget gitu ya. Misalnya Ya, ya, barunya ya. harganya 350, tapi kita beli refillnya aja cuma 120.000, kan jauh banget tuh. Nah, kita lihat Hmm, peluang di situ, kita coba. Kok rame ya kita dan saat itu belum ada banyak saingan, ternyata buka-buka ngoprek-ngoprek sendiri. Ya, kita coba tawarin nih ke perusahaan-perusahaan, kita masukin PO, ternyata banyak permintaan, lama-lama banyak permintaan seperti itu. Dan kita juga bukan cuma itu aja, kayak servis komputer, servis printer itu juga kita lakuin gitu. Seperti itu sih Pak, Pak nah, David ini ya. lokasinya di mana, Bu? Lokasi untuk Eh apa isi ulangnya tintanya segala gitu. Kalau itu kita lakuin di rumah, kayak online juga sebenarnya dari online juga. Jadi saya pikir peluang bisnis apa yang bisa dilakuin di rumah gitu, nggak perlu kerja jauh-jauh tapi bisa menghasilkan di rumah kayak gitu. Wah, berarti Iya, kita punya kesamaan ya, Bu ya. Saya juga sendiri iya. punya usaha adanya di rumah. Bagus Pak Karena David, iya. soalnya kenapa ya? Kalau Heeh. tadi aja ya, saya kebetulan saya juga cerita. Tadi saya barusan pulang dari JNE, Iya, nganterin iya. pesanannya istri saya untuk customer dia. Oh Saya tanya, iya, kios ukurannya cuma tiga kali tiga lah kurang lebih kurang apa namanya luasnya ya kiosnya itu. luasnya, kiosnya, ya. Saya tanya harga sewanya berapa gitu. Dia bilang Hmm. dulunya sih masih bisa per bulan, Pak. Harganya 600.000 dulu per bulan. Nah, Wah, terus heeh. sekarang naik naik naik. Sekarang berapa? Naik. Heeh. Setahunnya 24 juta. Saya Waduh, bilang, wah, jauh sekali. bilang memang sih kalau lihat dari bangunannya ini masih bangunan baru juga gitu ya. Cuman kalau Iya, kita mau mulai usaha dengan tergantung ya, kalau kita punya keuangannya cukup, mungkin kita boleh berani coba sewa di tempat yang betul. strategis. Memang lokasi itu Iya, menentukan sekali memang. Nah, betul. tapi kalau kita nggak punya biaya atau apa budget yang berlebih, Budget bukan lebih, berarti kita ya. nggak bisa. Nah, bukan Ya, berarti kita nggak bisa, karena kondisi sekarang ini berbeda zaman 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 dulu 2000 ya. 2002, ya. 2000, ya 2005 lah. Lokasi memang sangat menentukan sekali Betul. kan. Nah, tapi untuk sekarang kita memang bisa berusaha, apalagi kalau kita mulai dari usaha dari nol, itu bisa Ya, rumah dan sebagai bisa jadi office, bisa jadi tempat tinggal, ya kan, ya betul. Bu ya. Ya, Jadi apa betul. nggak ada hal yang sulit lah ya kalau untuk tempat ya, Bu ya. Ya, ya betul. Sebenarnya usaha pun bisa dilakukan di rumah. Itu banyak banget peluang sebenarnya. Kayak Betul. sekarang ini kan saya melihat di masa PSBB gini kemarin eh, melihat lagi kayak laundry itu kan bisa dilakukan di perumahan gitu ya. Iya, Otomatis kan sekarang nyari nyari asisten rumah tangga itu nggak mudah gitu. Nah, mereka iya, kan apalagi yang bekerja pulang malam, mereka kan pasti nggak sempet namanya nyuci baju gitu. Mereka kan pasti betul. sama kayak mungkin Pak David ya. Orang malas cuci Hmm. sepatu, Pak. Males kan gitu Iya, kan, bersih-bersih tiap hari gitu kan. Udah deh, saya iya. masukin ke ini aja, apalagi sepatu saya misalnya harganya mahal. Sayang juga yang urus sendiri takutnya nanti malah rusak gitu. Ya udah saya laundry aja deh.
sekarang lebih lebih praktis ke seperti itu sih ya gitu. Kan itu juga bisa dilakukan di betul. rumah gitu. Lalu seperti kayak Benar. bisnis juga jualan air, sekarang juga bisa dilakukan di rumah. Saya bukan promosi ya, saya kemarin ngelihat mungkin pada dengar namanya Pak Pak Herman Tanoko. Ya, saya juga belajar dari dia. Saya ngeliatin, Heeh. ngikutin IG-nya dia. Dia memberikan peluang kepada kita tuh buka bisnis air Cleo, eh, Oh rumah iya iya. sehat. Ya, pernah dengar ya? Ah, Heeh. iya iya. Nah, Dan itu saya bilang Pak itu bagus banget. Mungkin Miwi buat bilang, hmm, ya, mungkin buat teman-teman yang pengen usaha apa sih sampingan mau mau yang nggak terlalu banyak modalnya juga gede. Cleo itu juga nggak bukan apa ya nggak perlu modal besar. Seingat hmm, saya tuh kalau nggak salah modalnya nggak sampai 500.000, tapi dapat dapat 5 galon gitu 5 galon. Tapi kan kita bisa jualin kita tawarin di perumahan-perumahan kita nih ada kita buka kayak sub agent di rumah kayak gitu pasang-pasang banner aja itu kan bisa jadi peluang juga seperti itu. iya iya Ya. iya. Kalau bisa dibilang betul juga. Kayak contoh kalau Iya, galon, kita iya, pemakaian air minum galon aja, contoh kayak pasti saya kita ya. butuh minum. Iya, Ah, sehari kayak saya sebulan bisa berapa? tuh setiga hari, per 3 hari mungkin saya Mm-mm, butuhnya sekitar 2 sampai 3 galon. Nah, mm-mm, betul, betul. bayangkan kalau misalkan dalam sebulan, itu berarti sudah Nah, melebihi 500.000 kan iya, tadi yang Ibu bilang. betul. Kali berapa Itu, rumah yang butuh gitu. nah betul. Jadi Iya. sebenarnya peluang-peluang mungkin kalau bisa dibilang jangan dilihat untungnya besar atau kecil ya. Betul, Kalau kayak ya. gini-gini dia lebih kayak apa kita beli air galonan itu untungnya memang Mm-mm. nggak terlalu besar, tapi tiap hari dan itu kebutuhan sehari-hari, ya Iya, kan Bu ya? betul. Ah, Kebutuhan ah, hari-hari ah. pasti kita nggak akan tergerus lah gitu ya. Itu selalu kita butuh apalagi air ya. Air tuh saya rasa sih bisnis yang nggak ada matinya saya bilang gitu. Gas, Mm, air itu pasti orang butuh gitu. Ya itu sih mm. menurut saya ada sedikitnya mengenai peluang-peluang di sana gitu. Betul. Nah, ini Ya. saya juga mau tanya Bu, Ibu kan sekarang Mm-mm. masih di, saya lihat proyeknya Ibu pegang dari developernya itu salah satunya Ciputra ya Bu ya? Iya, jadi tuh awalnya kan Ah, saya kepikiran apa sih yang misalnya bisa cari sampingan lain yang cukup nilainya besar gitu. Tapi mhm, saya nggak mhm, perlu kerja yang full time. Nah, saat itu tuh saya coba gimana ya? Saya pengen coba jualan jualan rumah, jualan properti. Tapi kan saya saat mhm, itu nggak punya basic namanya jualan properti awalnya. Nah, saya mhm, kepikiran, saya coba deh nyemplung deh, saya tanya-tanya sama temen ya mungkin ada lowongan di developer. Nah, saya nyemplung tuh 1 tahun, saya coba cari pengalaman di developer dulu. Bersyukurnya saya tuh dapat pengalaman yang developer cukup punya nama ya, Ciputra ya, di Citra Grand Cibubur. Mungkin Pak David juga tahu karena rumahnya di Cibubur, gitu ya. iya, betul betul. Iya, makanya saya juga sering main ke Raffles, ke Cibubur itu udah cukup Nah, menguasai gitu. nah Jadi itu saya kapan-kapan satu kita makan tuh Bu, makan boleh bareng-bareng di siap mana makan mie namanya di apin. Yang dekat bener yang terkenal enak banget. Bapak-bapak tuh, ibu-ibu yang sering makan di Cibubur, ya bisa mampir ke Raffles rumahnya Pak David. Ada namanya mie Nah, ayam mie apin. nah ini juga Iya, lagi rumah nih boleh nih di daerah Cibubur, pengen tahu daerah ya rumahnya enak. Cibubur terus di mana cari Bu Yuliana nih. Iya, amin, makasih. Jadi Ya. waktu itu sempat saya coba setahun di developer. Udah deh, saya pikir coba cukup pengalaman di bidang primary. Nah, akhirnya saya pindah ke agent. Awalnya saya nyoba Hmm. jadi agent gimana? Karena kan kita belajar properti itu ilmunya tuh nggak ada apa ya ibaratnya networkingnya juga bagus gitu. Terus ilmunya juga banyak. Karena kita waktu pada saat, jujur aja waktu saat menjual primary itu beda banget dengan kita jual secondary. Kalau kalau di Hmm. agent kan kita bisa jual primary developer, rumah developer, Ya. atau rumah second. Tapi kalau kita di developer, kita nggak bisa jual secondary gitu ya. Secara peraturan seperti itu. Nah, akhirnya saya coba nih di agent kok kayaknya enak ya, waktunya juga fleksibel, kita nggak perlu setiap hari full time di kantor gitu kan. Karena kan kalau agent itu kan kita sistemnya nggak digaji ya, kita hanya komisi gitu. Tapi kan kita bisa ngatur waktu nih.
bisa ngatur-atur antara rumah, usaha di rumah, dan juga usaha, maksudnya kerja di luar yang nggak memakan waktu full time seperti itu. Akhirnya kok asik, ketagihan gitu, maksudnya jualan, bisa jualan rumah awalnya 1 M kan lumayan ya. Mungkin dari Wah, buat iya. saya tuh udah kayak, ya udah buat saya tuh luar biasa banget sih, bisa bisa menghasilkan seperti itu gitu. Ya udah, karena saya keterusan sampai sekarang, saya udah kurang lebih 5 tahun di properti gitu. Wah, Ada ini kalau bicara komisi penjualan rumah kayaknya lumayan ya Bu ya. buka-bukaan nih. Aduh, mungkin kalau teman-teman yang di agent properti udah tahu lah ya, pasti standar standar. Ya mungkin Pak David sendiri juga udah tahu Oh, juga. berapa Iya, lama? standar sih biasanya 2,5 sampai 3%. Coba Oh iya kalau iya. kita ikut di agent kan biasa ada potongan, potongan lagi. Ah, Beda kalau kita independen sendiri, itu tidak ada potongan. Tapi hmm. kalau kita mungkin buat pemula, saya sarankan juga belajar dari agent, ikut bergabung dengan agent properti, ya karena kan banyak hal yang harus dipelajari, terutama menurut saya juga saran buat teman-teman mungkin yang tertarik dari dengan dunia properti, mau jadi agent properti, bisa bergabung di agent yang sudah punya nama gitu, seperti Rewat, Era gitu kan. Karena kan ada hal-hal secara basic yang harus dipelajari. Seperti itu sih, Pak David. Kalau dari pihak mereka, mereka memberikan satu pengajaran nggak Bu? Terutama untuk Eh, kita, kita masih pemula sekali. semua, iya, biasa gini, kalau untuk di agent yang sudah punya nama, mereka ada Hmm. trainingnya, kalau nggak salah kurang lebih sekitar 3 hari, itu kena Hmm. biaya lima Hmm. ratus ribu, 500 ribu. Cuma karena saya Oke. waktu itu saat itu ikutnya dari agent teman saya, jadi saya belajar sendiri aja, tidak ada training. Jadi begitu masuk, ya udah saya ngikutin aja, saya mengamati ya, mengamati teman-teman gimana sih caranya jualan, gimana sih caranya memasarkan, gimana sih caranya promosi. Ya saya ya itu aja, pakai sistem ATM aja, amati, tiru dan modifikasi sendiri. Seperti itu. Betul, betul. Heeh. Ya. Nah, untuk mendapatkan calon customer itu dapatnya gimana, Bu? Kan soalnya kan orang kalau nyari rumah biasanya datang ke tempat, tapi kalau Ya, Ibu kan dari bagian marketing juga kadang-kadang harus harus mencari keluar ya, gitu. betul. Kalau untuk dapetin database, kita banyak hal bisa dari pasang banner. Kalau dari pasang banner kan dari listingan yang kita pasarkan. Kalau dari pasang banner kan kita tahu ada orang lewat call in, telepon, bisa Hmm. telepon langsung. Hmm. Itu langsung dapat bayar pasti, ya kan? Lalu setelah itu kita juga bisa beriklan. Iklan mungkin teman-teman juga bisa berikan dari OLX, rumah dijual, rumah 123, rumah.com, banyak ya website-website Hmm. yang bisa dipasarkan untuk rumah gitu. Bisa di searching juga di Google sih, banyak. Nah, lalu bisa juga kita pemasaran, kalau misalnya ada budget lebih, kita punya website sendiri gitu. Oh, Eh, ya, nah kalau saat ini kan kita peluangnya banyak dari Instagram atau YouTube ya. Apalagi kan sekarang hmm. personal branding tuh lagi harus ditingkatkan gitu ya. Memang harus harus kita belajar lagi meningkatkan untuk upgrade diri kita gitu. Jadi Hmm. ya itu sih, sejauh itu saya mencari database-nya seperti itu, dan kita juga bisa memfollow up dari database yang lama. Mungkin pada saat waktu di developer kita punya database, dari agent sebelumnya kita pernah punya database, itu kan kita bisa follow up lagi seperti itu. Hmm. Nah, ini kita buka kesempatan, Bu. Untuk yang mau bertanya, Ya, silakan. boleh. Yang mau bertanya, Yang mau bertanya boleh. ayo, silakan. Siapa yang mau bertanya? Malam, Pak Yakub, Malam Pak semuanya. Samuel. Ya. Nah, nih ada pertanyaan dari Shofa Syakina. Halo, halo Ah, Mbak Sofa. Bu. Oh, ini Pak Malam. Sofa. Bukannya Ibu Mbak ya? Sofa. Jadi Sofa Oh, itu Mbak Sofa. teman satu kantor saya, satu satu tim Oh, saya. Halo, malam, thank you ya udah join. iya. Ini ada pertanyaan bagus nih. Bu Ya, Yuli, gimana cara manajemen waktu
agar sukses berbisnis online? Nah, itu dia. Kalau saat ini yang masih kerja, eh, pengen buka usaha sendiri, kalau yang full time kerja dari pagi sampai sore, kita bisa ambil bisnis online tuh kita lakukan sekitar jam pulang kerja, ya. Tapi kalau misalnya Hmm, sudah mulai dari awal, misalnya bingung kan gimana, kita memang harus untuk bisnis online itu kita harus cari tahu informasi sebanyak-banyaknya ya pastinya ya. Bagaimana sih iya. kayak kita untuk memasarkannya di Tokopedia, di marketplace seperti itu ya, kayak di Shopee Bukalapak dan lain-lain sejenisnya. Karena tuh gini, kebanyakan kesalahan pemula untuk bisnis online itu mereka main coba buka di Shopee nih, ada barang yang kita Hmm, jualin langsung pasang di Shopee gitu kan. Tapi hmm, mereka nggak tahu nih cara cara memulainya gimana, karena kan kita kalau ini sih saya berbagi aja ya pengalaman waktu saya jalanin online, bisnis online ya. Jadi pada saat kita memasarkan di Tokopedia, pokoknya di marketplace ya, itu ada hmm, trik-trik juga yang harus kita pelajari teknik-tekniknya. Dan mungkin teman-teman hmm. bisa lebih banyak belajar kepada yang lebih ahlinya mungkin ya. Karena kalau kita jelaskan pasti panjang banget ini, panjang banget nggak akan selesai sampai besok nggak selesai gitu kan. Jadi intinya cari cari dulu cara untuk mungkin bisa di searching. Saya rasa sekarang di Google pun kita bisa belajar ya, informasinya cepat Betul, gitu. betul, Iya, betul, lebih Bu. gampang sekarang tuh belajar bisa dari Instagram, dari YouTube dan website dan lain-lain itu informasi jelas. Kalau waktu saya memulai di marketplace, saya sudah punya produk. Nah, saya mau jual produk apa dulu nih? Kalau misalnya kosmetik atau baju, saya harus foto nih bajunya di awal. Baju itu harus saya cari kayak semacam apa ya? Misalnya kita kan sekarang untuk memasarkan di Tokopedia di marketplace itu harus fotonya harus fotogenik kan. Jadi kalau kita cuma Betul. asal foto doang itu nggak laku, nggak menarik. Nah itu harus ada tekniknya, gimana sih cara foto yang bagus, gimana sih cara Ya, ngupload, kapan kita harus ngupload, terus kapan kita harus ngiklanin gitu kan. Nah, untuk pada saat kita awal untuk bisa bergabung di marketplace, itu kan kita untuk menarik pembeli itu nggak mudah juga di awal. Gimana gimana caranya untuk menarik eh, pembelinya? Ya pasti kita harus eh, kalau kalau di marketplace tuh mungkin saya lihat ada kayak rating ya, rating beli, rating kalau orang makin banyak tuh makin tinggi bintangnya. Kalau Tokopedia makin banyak tinggi itu makin dipercaya gitu loh bintangnya. ya, Bahkan mungkin betul. ada yang gambar kayak berlian gitu. Itu makin rate-nya makin tinggi, makin orang tuh trust gitu. Jadi ya itu untuk bisnis di online saya rasa harus banyak belajar juga teknik-teknik di awal. Nah, untuk bagi waktunya, kalau dulu saya jam kerja kadang handphone kita kan pegang terus dong. Kita cek nih ada yang jualan nggak? Maksudnya ada yang beli nggak? Kita cek dong gitu di marketplace. Kalau nggak ada ya udah iseng-iseng kita iklan aja. Kayak kalau dibilang sundul ya. Kalau iklan di marketplace sundul memang ya. Betul, ya. Istilahnya gitu ya. Betul. Ya up dah gitu ya. Pokoknya intinya kayak seperti itu ya. Jadi kita Eh, iklan aja terus. Tapi kan misalnya kadang-kadang kok saya udah coba nih iklan tiap hari naikin bahkan sampai pakai AdSense juga tapi kok nggak ini juga ya. Nggak ada pembeli gitu. Nah, berarti kan mungkin ada yang salah mungkin dengan fotonya, mungkin dengan penjelasan detailnya juga nggak jelas, atau mungkin juga eh, harga harga kamu lebih mahal dari harga lain. Nah itu kayak market hmm, survei juga ya. Kalian harus market survei juga. Emang nggak mudah, memang ada harus ada teknik pembelajaran di awalnya seperti itu. Jadi ya kalau saya bagi waktunya ya pada saat saya kerja kadang saya lihat handphone ada ini nggak. Oh ternyata saya coba lagi deh cari follow sebanyak-banyaknya. Saya add di marketplace sebanyak-banyak. Maksudnya ya kalau kita nge-follow jangan pilih-pilih deh semua kita follow gitu. Tapi memang ada batasannya gitu. Itu sih yang saya lakuin untuk bagi waktu antara eh, usaha sama jalanin bisnis online. Jadi kalau malam, kalau misalnya yang beli nih siang, oke udah pesen, tinggal pengiriman. Nanti saya pas pulang, saya packing-packing, lalu saya kirim ke Gen E atau Gen T. Seperti itu sih bagi waktunya. betul, betul, Bu. Nah, Iya, ini kalau di tempatnya untuk yang tinta itu sendiri, iya, itu memang dipegang sama suami Ibu langsung ya. iya.
Kalau saya bagian Atau keuangan aja, bagian finance aja, bagian invoice, bikin invoice kayak gitu. bagian voice kayak gitu ya. Terus Iya, kalau karyawan tag- pakai nggak Bu? Ada karyawan nggak Bu? sejauh ini kita nggak pakai karyawan karena masih bisa Hmm, dihandle sendiri. Memang kedepannya kita akan ada karyawan karena kan pada saat udah permintaan banyak, kita harus bagi waktunya itu memang nggak gampang ya. Karena kan ya. saya juga harus pas kebetulan mungkin saya juga keluar, suami juga harus ke lapangan untuk ke antarin toner tinta-tintanya itu kadang kita memang kesulitan untuk bagi waktunya, berarti kita kan butuh butuh karyawan untuk menambah juga mungkin kita bisa istilahnya eh, tawarkan ke perusahaan-perusahaan lain kayak marketingnya lah seperti itu sih. Gitu. Betul, betul. Nah, Mm-mm. ini sebenarnya Ada yang nanya. ada yang nanya, siapa nih? Siapa, Bu? Ada yang nanya lagi nggak? Eh Bu Mana Naliza, nih? Bu Bu Naliza ya. Nalif. Ah, pertanyaannya, Em, Malam maaf nih, Bu, saya mau masih nanya. scroll. Iya. Ah, Oh iya, saya ingin punya usaha tapi masih oh iya, karyawan. Bagaimana bagi fokus buat usaha dan kerja? Sementara di kerjaan juga ada target yang harus di-achieve. iya, iya. Ya, Iya. Ibu Narliza ya, Ibu boleh tahu saat ini Ibu sebagai karyawannya di bidang apa? Lalu pada saat Ibu saat kerja sampai saat ini, apakah kerjanya sampai malam atau enggak? Saya butuh mungkin lebih secara jelasnya Ah, ya Bu. ya, Ah, ada ah. informasi itu. Ya, mungkin bisa lebih diperjelas Ibu saat ini kerjanya bidang apa? Apakah kerjanya juga sampai malam? Misalnya kan kadang-kadang kalau kita sebagai karyawan ada yang lembur sampai jam 1 malam, gitu kan. Ada juga yang jam on time kerja ya sampai jam 5 ya udah kita pulang. Kita masih bisa melakukan usaha-usaha bisnis lain gitu yang kira-kira ini masih bisa kita kerjakan. Misalnya kita pulang kerja jam 5. Jam 6 nih apa yang bisa kita lakuin sampai jam 9 atau jam 10? Itu kan kita masih ada waktu 4 jam. Apa yang bisa kita kerjakan seperti itu. Nah, kalau memang kendalanya buat eh, Ibu Nalisa kalau kerjanya memang sampai lembur sampai malam, memang jujur itu kesulitan. Ya pasti kita bisa ambil waktunya hanya Sabtu Minggu pada saat jam libur kerja ya Sabtu Minggu ya. Gitu. Hanya Ya, bisa kita lakukan usaha yang seperti itu. Carinya yang usaha Sabtu Minggu atau bisa juga Ibu kalau ada karyawan yang bisa dipercaya untuk membantu usaha ibu, ya mungkin bisa ya dibantu seperti itu. Cuma buat saya, jujur kalau di awal usaha, sebisa mungkin kita lakukan sendiri gitu. Halo, ya, ya, Bu. halo, Ya, halo. iya, Saya dengar suaranya iya, jelas kok. Nih. iya jelas Nah, jelas. ini ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi dari Ya. kacamata kude. Halo Eh, Agnes, oh, kacamata ini gede temen Bu gue. Agnes. Ya, dia Dia bertanya nih, Bu properti juga. Bu, oh dia Ya, promoter juga. Nah, Bu, aku ya, mau tanya dong, menurut Bu Lingling, lebih baik kita fokus di satu usaha, ditekuni sampai sukses, atau lebih baik punya beberapa usaha di mana sebenarnya bisa sebagai penopang jika usaha yang satu sedang mandek. ya, ya Bu Agnes. Jadi saat ini kalau misalnya buka usaha satu udah yakin, ya pasti harus fokus. Usaha, Hmm. setiap kita memulai usaha pasti harus fokus dong, karena kan kita udah niat. Nah, kalau udah satu fokus, kita pasti di awal akan ada namanya rasa ketakutan. Nih, yakin nggak sih jalan apa enggak nih usahanya? Karena kan ketakutan untuk memulai usaha itu biasanya mikirnya udah aduh takutnya nggak jalan nih apa gimana ya seperti itu ya. Saya bilang kalau kamu yakin dengan usaha yang kamu jalani di awal, ya udah fokus aja, nggak usah ada rasa takut seperti nanti nggak jalan nanti uangnya malah habis buat modal seperti itu. Hmm. Saya bilang harus ditekunin dulu. Tapi kalau satu sudah settle, sudah aman bisnis itu, eh, kita kasih target di usaha ini udah settle sampai berapa lama. Kita harus
kembali lagi kalau punya usaha itu kita harus sudah punya target. Mau berapa lama nih kita udah berjalan settle gitu ya. Kalau udah settle Hmm. setahun, oke, kita boleh coba usaha lain gitu. Tapi dengan catatan jangan jangan ini ya, maksudnya usaha lain tuh kadang kita ikut-ikutan, maaf ya, kadang-kadang ada juga yang ikut-ikutan tapi coba ini, coba itu gitu kan. Saya bilang jangan, karena kalau kayak gitu kita jadi kayak menjalaninya nggak sepenuh hati. Karena kalau kalau butuh usaha, buka usaha itu harus pakai hati, saya bilang sih gitu. Gitu. Iya, Begitu Bu iya betul, Agnes. Bu. Ya, Nah, jadi Bu kalau bisa Naliza fokus dulu tadi, satu, ya. iya. Nah, Bu Naliza ini bilang tadi, dia sebut saya startup, Bu. Di bagian customer service, kerjanya shift. Oh, sip. Nah, kalau sip itu Nah, lebih enak lagi justru malah menurut saya ya. Karena kan dulu saya pernah juga jalanin ya kayak sekarang mungkin saya bilang saya juga kayak sip juga ya. Jadi mm-mm. jam kerja saya misalnya sebagai di agent properti jam 9 sampai saya targetin ke diri sendiri. Jam 9 sampai jam 2 atau jam 3. Itu waktu saya untuk kerjaan. Anggap aja itu sip ya, misalnya sip 6 jam atau 8 jam. Lalu sisanya lagi kan kita punya waktu sehari kan 24 jam. Nah, kita atur waktu lagi, sisanya itu misalnya kita punya waktu 6 jam untuk bisa lakuin usaha. Nah, Ibu ada rencananya mau usaha apa? Mungkin saya bisa kasih sedikit masukan kalau Ibu bisa dijelaskan juga usahanya apa gitu. Ya, justru menurut saya kalau kita di shift itu malah lebih waktunya lebih enak gitu, lebih fleksibel dibanding yang kita kerja Iya, dari pagi sampai malam atau sampai sore atau sampai malam lembur gitu. Itu kan kita agak betul. kesulitan untuk bagi waktunya kebanyakan. Kalau 1 minggu doang kita baru bisa kerjakan. Itu sih Iya, iya, Pak iya, David. iya, betul, betul. Nah, ini wah, dia bilang kacamata Halo, Bu media Rika. kali, Bu. Ya, Nah, itu Pak Michael Pranajaya juga nih, malam mentor Pak kita nih. Michael. Halo Bu Dahsyat, Rika. gila. Dari toko kosmetik. Iya, ada pertanyaan lagi yang lain. Nah, kalau saya mungkin saya tambahin dikit ya, dari ada yang pertanyaan tadi dari temannya Ibu tadi kan bilang mau apa usaha mau satu atau apa. Yang saya jalani sekarang ini saat ini memang saya cuma punya 2 usaha, cuma punya 2 usaha dulu. Nah, itu kenapa saya mulai dari 2 usaha dulu? Saya tipikalnya orang bukan yang multi talent. Kalau banyak kan kalau Ibu tuh kuat biasanya bisa multi talent ya, megang beberapa apa bidang tuh bisa gampang gitu. Kalau saya kayaknya agak agak susah gitu kan. Nah, Fokus. Kalau nah, memang bedanya gitu ya. Kalau cowok lebih fokus satu gitu ya. kalau aku satu satu Ya, aja. kalau bapak-bapak, Nah, iya benar. Heeh. nah akhirnya Halo, saya hanya iya. coba kedengeran Bu suara saya. Agak putus-putus Pak Mike, Pak Oh, David. bentar, bentar. Bentar ya. Sinyalnya mungkin. Ya, Halo? ya, Udah lebih halo. jelas? Ya, jelas-jelas. Oh, oke. Nah, Ya, kalau saya karena ya saya menyadari diri saya nggak bisa terlalu banyak hal yang saya pegang, jadi akhirnya saya cuma pakai dua usaha. Nah, ya. sempat sih jadi akhirnya 3. Nah, tapi yang 2 ini adalah 2 yang bisa saya handle. Pertama memang apa namanya itu bisa saya handle, saya yakin kayak tadi Bu Yudana bilang pulang kerja atau ada bisa dilakukan. Pokoknya Ya, bisa diperjuangkan gitu kan, tidak iya. mengganggu apa-apa. Nggak mengganggu aktivitas kerja. Iya. Betul. Kalau memang masih bisa ada satu lagi ini, saya bilangnya tipenya hit and run. Ya, Jadi kalau tipe betul. hit and run itu contohnya kayak begini, uh, kayak tadi Ibu bilang, kalau saya punya usaha nanti kalau nggak jalan gimana ya? Nah, itu yang tipe Ya, hit and run. Jadi kalau misalkan nggak betul. jalan ya sudah direlakan nggak apa-apa, tapi 2 ini Betul. harus tetap selamat, istilahnya gitu. Kalau Ya, saya betul. kira Tetap gitu. bertahan. Mm-mm. Iya, bagus Pak David. Gitu. Saya setuju juga Iya, dengan pendapat Pak David gitu. Tetap gimana ya, pun kita harus ada yang settle gitu. Jadi betul, nggak apa-apa, betul. kita nggak usah memaksakan untuk bisa semua kita ikutin, semua kita Hmm, coba, nggak. Yang menurut kita emang ini kayaknya passion 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 saya atau ini kayaknya suka banget nih, ya udah kan kita kan pasti kalau udah suka
jalani juga sepenuh hati dong gitu. Karena kalau Betul. kalau cuma sekedar ikut-ikutan itu ya udah begitu sepi dikit atau misalnya nggak ada pembeli udah down duluan gitu kan. Iya. Udah deh tutup aja deh ganti yang lain gitu kan. Iya, iya. Ya. Betul. Nah, ini ada, oh tadi Pak bilang, Pak kacamata apa kacamata kuda bilang suara saya putus-putus, masih putus-putus Bu Iya, suaranya. Oh, suaranya nggak putus-putus sekarang cuma muter aja freeze aja kayak muter-muter kayak oh, internet. oh Ya. gitu. Coba Tapi saya masih kedengaran. Iya, tapi masih kedengaran. suaranya sekarang. Malam Bu Merta. Halo, malam juga Pak Kinfri. Oh iya. Bu Else, ada Bu Else juga. Selamat malam Bu Else. Ya, Malam. ada Pak Rian ya ini kos kaki Ah, Pak Rian ya. Ada Pak Mas Agus Kaki. juga. Selamat malam. Makasih Pak Agus. Udah banyak yang join nih. Waduh, makin seru nih. Iya, seru nih. Ah, iya, Ada tim-tim hebat yang support. betul Ya, betul nih. Masih banyak nih pada datang, semua tanya mentor ini ya, dan saya terus terang juga banyak banget Bu Yuliana ya. yang Eh, eh, pakai link. Pak David, maaf agak terputus suaranya. Oh, suaranya terputus ya. Iya, Nah, halo, ya, ya. Oke, udah jelas. jelas ya. Lanjut. Ya. Nah, Pak gini nih David Bu, juga hebat ya. Bisnisnya ya, juga hebat, jalannya fokus ya saat ini. ya, ya terus terang kalau saya tuh mungkin tipikalnya memang harus ambilnya fokus. Nah, Ya, soalnya saya orangnya kalau misalkan nggak fokus, saya biasanya apa namanya agak susah untuk membagi waktu. Saya terus terang iya, punya kesulitan untuk membagi waktu. Masih belajar sampai sekarang ini, gitu. iya. Makanya saya Nggak ngelihat apa-apa. luar biasa nih bisa. Nah, kayak tadi kalau contoh pertanyaan saya dari pribadi saya, untuk Iya, saya yang seperti saya yang susah membagi waktu atau mungkin kurang bisa dibilang saya kurang disiplin lah ya membagi waktu. Nah, itu gimana Bu caranya? maaf Pak David bisa diulang keputus-putus pertanyaannya. Oh, uh, Iya. saya punya permasalahan itu suka susah membagi Bagi waktu waktu. atau kadang sudah saya jadwalkan tapi ternyata saya kurang disiplin. Nah, untuk tetap Eh, bisa menjalani hal itu tipsnya nggak? ya, jadi gini, memang ini saya nggak tahu ya apakah sebagian besar, karena kan gini, pada dasarnya kan kalau seorang perempuan itu punya daya multi talent dalam pikirannya tuh jauh lebih tinggi daripada bapak-bapak mungkin ya gitu. Mungkin Iya, misalnya kisarannya 2000, pemikirannya kalau bapak-bapak 2000 kata, ya ibu-ibu bisa 5000 kata. Jadi itulah kenapa kalau perempuan tuh lebih multi talent. Jadi kadang bisa sambil gosok, sambil nyuci, sambil ngepel. Bisa iya, mereka iya. bisa lakukan dalam dalam berwaktu yang bersamaan gitu. Sedangkan kalau bapak-bapak mungkin kalau udah satu fokus di komputer, ya udah di depan aja komputer, diganggu di toel dikit nggak nengok gitu kan. Seperti Iya, itu iya, kan. iya. Itu sih yang saya Betul, lihat betul. seperti itu sama gitu. Jadi ya memang saya tidak bisa menyalahkan. Itu memang udah karakter seperti itu mungkin ya mungkin. Nah, kalau saran saya, kalau misalnya membagi waktu disiplin ya, coba dicatat. Kalau saya Hmm, biasanya untuk supaya disiplin nih, saya bikin catatan kecil. Misalnya, kalau dulu saya pernah dari kecil tuh belajar. Kalau jam segini belajar gitu misalnya. Jam hmm, segini mandi gitu. ya. Jam segini kerja apa gitu misalnya gitu. Nah, itu saya masih sampai detik ini pun saya lakuin. Misal pagi Hmm, bangun, jam segini sampai jam segini saya ngapain nih. Terus abis itu sudah setelah saya buat tuh daftar listnya, saya tempel. Saya tempel di tembok nih. Jadi saya pagi-pagi saya ngeliat tuh. Saya ingat, itu cara saya disiplin diri saya sih. Supaya pagi-pagi saya bangun, mandi, follow up misalnya gitu ya. Saya ngiklan gitu. Itu sih yang saya lakuin. Jadi kalau buat yang kesulitan untuk membagi waktu ya,
dicoba aja secara dibuat listnya secara tertulis gitu loh, ditempel gede-gede yang di tembok kayak yang bisa dilihat setiap hari. Kalau enggak, kalau handphone juga bisa bikin memo. Jadi tiap pagi tuh kita inget gitu. Kan kalau handphone dibawa setiap hari. Kalau kertas Iya, iya lupa. betul. Itu sih, itu yang saya lakuin. Ini, oh kenapa Pak Finkri, Pak Kinfri, ini yang selalu dibahas bersama istri saya. Mentang-mentang bisa multi talent katanya gitu. Enggak, Berarti Pak. ini, berarti Enggak. Berarti banyak dialami bapak-bapak ya. Enggak apa-apa Pak Kinfri. ini Iya. ada dari Ibu Merta. Kalau Iya, Bu punya dua Meta. anak atau lebih, apa harus nyambung bidangnya? Iya, kalau kita buka usaha, tergantung kalau buka usahanya di rumah, eh, kalau nggak nyambung juga sebenarnya nggak apa-apa, asal sesuai dengan passion kita atau yang kita suka ya gitu. Ya. Tapi itu lagi kembali usahanya apa dulu. Eh, Hmm. Kalau misalnya usaha ternyata buka di toko atau di kios atau di ruko, itu harus yang nyambung. Misalnya, ini saya sedikit bagi share pengalaman aja. Ya. Teman saya buka usaha, dia di dalam satu ruko, misalnya lantai 1, 2, dan 3. Nah, lantai 1 dia buka, kalau nggak salah kursus kursus bahasa Inggris. Nah, di lantai 2 dia buka usaha les-lesan musik kayak Yamaha gitu ya. Pokoknya les musik kayak gitar dan sebagainya. Lantai 3 dia pakai buat butiknya. Dan usahanya tiga-tiganya jalan. Itu saya Luar share pengalaman aja. biasa. Itu tiga-tiganya jalan. Karena dia pintar desain baju, dia bikin butik baju di lantai 3. Tapi kan tiga-tiganya menghasilkan. Nah, itu nyambung semua. Tapi kalau misalnya kita di bawah lantai 1, kita buka kursus. Lalu di lantai 2 buka jualan air galon gitu kan, nggak nyambung gitu kan ya. Iya. Jangan sampai seperti itu gitu, maksudnya kayak harus berkaitan. Kayak properti juga, buka properti lalu bawahnya apa, kita bisa buka kargo ya, karena kan pasti orang butuh namanya pengiriman setiap hari. Marketplace juga selalu kan jualnya pasti online, butuh juga kargo pengiriman seperti itu sih. Jadi harusnya nyambung kalau usahanya di ruko ya. Tapi kalau di rumah sih bisa, nggak perlu nggak nyambung juga bisa, asal kita benar-benar yang kita sesuai passion gitu. Itu Bu Iya, iya. Merta. Betul sekali tuh. Dan itu untuk database betul-betul ini ya Bu ya. Setiap kali kita Ya, dapetin database yang baru tuh jangan sampai database itu tidak ya, catat Bu ya. ya. Catet pasti harus dicatat atau dibikin susun secara rapi, dipakai Excel gitu kan biar nggak hilang. Karena kalau di kertas Betul. pun di buku kita mudah hilang, jujur ya. Kadang kita bawa-bawa, tatonya ketinggalan di mana kita lupa. Kan sayang banget sih, saya juga ngalamin sendiri dulu. Saya bawa lalu hilang satu bundel, ya kita mau nyari kemana gitu, nggak, susah ketemu juga kan. Kayak gitu sih. Kalau di Betul, komputer kan betul. kita ke-save aman. Betul, Bu. Betul. Nah, ini yang namanya dibilang kacamata bisa dicoba tuh sarannya bikin jadwal. Betul. Ini Iya. gitu. Udah berapa menit Nah, nih? Tinggal, waduh, hampir jam 8 ya. Nggak iya, kita berasa. udah hampir. Oh ya. Jadi kalau misalkan tinggal berapa detik mulai, sudah mau selesai, saya Ya, pertanyaan satu nih, kita mau boleh. nyambung lagi enggak? Boleh disambung lagi. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh. Betul. Ya. Nah, kalau ada yang mau ini dari semua yang ikut gabung di sini, kalau ada yang mau gabung, please dong bilang lanjut gitu. Ya, kalau yang mau lanjut boleh ketik lanjut. Boleh di Iya, komen ketik lanjut lanjut. ya. Iya, Kita juga Om. dukungan dari teman-teman semua yang udah ikut join di IG Live gitu. Terima kasih gitu ya buat teman-teman semua. Betul. Nah, ini sudah ada remindingnya nih Bu, tinggal 20 detik lagi. Berarti kalau Iya. gitu kita coba lanjut lagi ya Bu ya. Boleh berapa menit, setengah jam boleh. Oke. Oke, kalau gitu Tidak kita kerasa tutup ya. dulu. Iya, kita Boleh. tutup dulu. Kita langsung Iya. mulai lagi ya Bu ya. Oke. Ya, mungkin teman-teman nanti boleh join